Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Apakah perjalanan hidup ini tetap membuat kita baik, kuat, atau dikuat-kuatin? Saudara, seringkali kita tidak siap menjawab pertanyaan atau pernyataan ketika orang bertanya apa kabar, baik gitu ya. Saya ingat waktu saya dulu hamil lalu pendarahan beberapa kali, kalau ditanya orang apa kabar gitu ya, ini mulut nih pengen ngomong nih gitu ya, nggak baik sebetulnya gitu ya, tapi kayaknya orang nggak siap dengar gitu ya, sehingga orang bukan baik tapi ya bukan kuat tapi dikuat-kuatin gitu ya. Nah, saudara, survei kesehatan mental di tahun ini 2025 menunjukkan ada tren peningkatan masalah kesehatan mental. Ini karena orang bilang baik tapi sebetulnya nggak baik-baik, kuat dikuat-kuatin gitu ya. Karena apa? Mulai banyak terjadi di kalangan remaja dan pemuda. Ya, mereka yang tumbuh di era digital, terbiasa sejak usia dini menggunakan teknologi, justru rentan terhadap masalah kesehatan mental. Kita pikir mereka diam-diam aja gitu ya, setuju-setuju aja sama kita dikasih makan apa mau gitu ya, baik-baik aja. Padahal nanti curhatnya di sosial media udah gak kuat nih gitu ya. Atau di ibadah remaja saudara, kalau saya lihat gitu ya, sekarang ibadah remaja anak-anak lebih tenang gak ngobrol saudara. Saudara tahu kenapa? Karena mereka pakai earpod atau earphone. Jadi ributnya itu di otak atau di telinga mereka gitu ya. Jadi makanya tenang. Nah, apa penyebab saudara orang tuh mengalami kesehatan mental, masalah kesehatan mental? Konon ini adalah dampak dari tekanan di dunia akademis, dunia ekonomi. Ini sebenarnya udah biasa ya, sejak kita muda juga seperti itu. Tapi pengaruh media sosial juga. Bahkan katanya 1 dari 7 remaja di usia 14 tahunan mulai di dunia ini saudara mengalami gangguan mental. Lalu yang usia 20-an, 20 sampai 28 gitu ya, menurut kasus yang masuk mengalami depresi tinggi. Tinggal lihat gangguannya ini muncul di usia berapa. Nah saudara, dengan data ini kita gak bisa cuci tangan saudara, itu anak muda lah ya, kita udah dewasa. Dengan tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena penyebabnya bisa jadi diawali dalam survei Asia itu karena suasana rumah salah satunya. Jadi jangan-jangan model parenting atau pengasuhan anak kita itu salah satu pemicunya. Dan prihatinnya lebih dari setengah mereka yang disurvei itu enggak mencari bantuan saat mereka punya masalah kesehatan mental. Kenapa? Katanya karena takut stigma, karena malu, karena merasa enggak ada yang pasti. Iyalah, make sense ya saudara, orang kalau ke psikolog atau psikiatri pakai BPJS obatnya itu 1-2 minggu harus balik lagi. Bayangkan kalau orang punya gangguan kesehatan mental mesti 3 tahun atau 5 tahun berobat, tiap 2 minggu ke BPJS, pakai BPJS ke rumah sakit, pasti nggak pasti dan melelahkan buat mereka. Nah pertanyaannya begini saudara, bagaimana kekristenan menjawab ketidakbaik-baikan kita? Masalah yang kita hadapi dengan tekanan yang bertubi-tubi sehingga kita dikuat-kuatin, nggak kuat sebetulnya. Apakah pesan Injil dalam zaman yang belum ada mesin tik, belum ada telepon, belum ada internet, bahkan dulu mungkin gak ada isu macet gitu seperti sekarang. Apakah berita Injil ini tetap relevan sampai saat ini? Nah mari kita simak di Lukas 21 saudara-saudara. Dalam Lukas 21 waktu itu santai aja, Yesus tuh lagi jalan-jalan sama para murid. Lihat bait Allah gitu ya. Nah karena mereka ngobrol-ngobrol, murid-murid mulai bercakap-cakap, katanya wah mereka kagum sama bangunan bait Allah. Padahal bukan pertama kali loh mereka lihat bait Allah gitu ya. Itu berarti percakapan ini punya tujuan. Entah mereka berharap Yesus memerintah di sana, atau mereka juga pengen kemewahan seperti bait Allah karena dihiasi batu-batu indah, ada banyak barang persembahan di situ. Karena biasanya kalau kita kagum pada sesuatu, kita tuh sebetulnya menginginkan itu dalam hati kita yang paling dalam. Nah sehingga fokus percakapan mereka justru pada kemegahan,
keindahan bangunan. Nah ini masuk akal, kenapa? Karena saudara, buat orang Israel kemegahan bait Allah itu adalah simbol bahwa Allah bertahta dan berkuasa itu hadir buat Israel. Hadir di situ. Menarik ya respon Yesus. Dan inilah momentum Yesus mengajar para murid. Ada dua pesan yang Yesus segera katakan sebagai respon setelah murid-murid mengagung-agungkan bait Allah. Pertama, semua batu itu akan diruntuhkan, kata Tuhan Yesus. Dan benarlah pada tahun 70 Masehi bait Allah dan Yerusalem benar-benar hancur. Setelah pengepungan tentara Romawi yang dipimpin oleh Titus karena pemberontakan orang Yahudi, habis bait Allah Yerusalem seketika juga. Yang kedua, Yesus bilang bukan hanya batu-batu diruntuhkan, tapi akan ada penderitaan sebelum itu. Kelaparan, penyakit sampar, hal-hal yang mengejutkan, tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Singkat cerita, orang percaya atau pengikut Yesus akan bakal menderita. Nah saudara bayangkan ya, dari orang bangga-banggain sesuatu lalu dibilang itu akan hancur. Saudara lihat ada perubahan besar terjadi dalam perasaan para murid. Dari kagum jadi panik. Saya membayangkannya panik, khawatir. Nah mendengar itu berubahlah perasaan murid-murid. Dan kenapa bisa berubah? Nah ini. Pada umumnya orang menjadi percaya diri, strong seperti tema kita hari ini. Biasanya karena hal-hal yang lahiriah. Dan memang bait Allah itu lambang lahiriah. Kehadiran Tuhan dan kehebatan Tuhan. Ada keselamatan di sana. Lumrah mereka strong, kuat. Kalau lihat bait Allah yang megah dan hebat. Tapi gimana kalau itu runtuh? Habis, hilang, lenyap. Mulai mereka down dan bertanya di mana Tuhan. Jangan-jangan saudara, kita juga seperti murid-murid Yesus. Kita membangun kekuatan kita dan harga diri kita seperti itu. Lewat simbol-simbol kekuatan dan kehebatan. Self-esteem kita ini ditentukan atau dibangun karena faktor eksternal atau lahiriah. Tuh ya, kalau kamu gak belajar dengan baik, kamu gak akan punya mobil seperti itu dan rumah seperti itu. Kita membangun anak kita dengan faktor-faktor eksternal yang membuat mereka bangga dan kuat. Ya, kalau kamu punya kerjaan baik, lihat kamu akan dihargai banyak orang. Lihat tuh, semua orang nunduk sama kamu. Jabatan tinggi gitu ya, kulit mulus gitu ya, kinclong glowing, uang banyak, kesehatan prima, makanya sekarang banyak pedal di mana-mana saudara ya. Orang pengen nge-gym, kardio tiap hari gantian supaya kuat, sehat. Bukan saya sehat ya. Nah semua hal lahiriah ini bisa bikin kita bangga, strong, jalan tegak. Tapi gimana kalau kita sakit, gak ada kerjaan, gak ada duit, investasi turun. Kok lemas, badan gak semangat, karena kehilangan kebanggaan kita. Nah kenapa ini terjadi? Karena harga diri kita bergantung pada faktor-faktor lahiriah. Apa pesan Tuhan untuk comeback stronger? Yang utama itu bukan hal-hal lahiriah. Utamakan hal-hal spiritual karena bersifat kekal. Jadi bait Allah itu lahiriah saudara. Tapi murid-murid Kristus bisa bertahan kuat sampai menjadi martir bukan karena bait Allah tetap berdiri. Mereka bukannya mereka jadi kebal terhadap penderitaan karena bait Allah, karena jadi murid Kristus, bukan. Tapi harga diri mereka dibangun karena kekuatan dari dalam, spirit atau spiritualitas yang sehat dan cerdas. Kalau contoh dalam keseharian saudara, kita bisa ibadah di gedung yang sebagus ini saudara. Lalu kita bangga, aduh kuat, enak ya. Ibadah itu benar-benar mendekatkan saya pada Tuhan. Iya ada AC gitu ya, gedungnya bagus, mic-nya bagus. Kebanggaan spiritual kita, kebanggaan kita seakan-akan dari situ. Tapi pernahkah saudara nonton film China Cry? Waktu saya remaja ada film China Cry.
Di mana kisah nyata ada orang-orang Kristen dikejar-kejar di Cina. Ibadah juga dilarang gitu ya. Sehingga akhirnya mereka cari pojokan, nongkrong duduk di bawah gitu ya. Cuman pakai kayu aja, lalu mereka nyanyi komat kamit tanpa suara karena takut ketahuan sama pemerintah. Nah, mereka benar-benar tetap menyanyi dengan semangat, dengan kekuatan dari dalam diri mereka. Nah, ini kuat dari dalam. Jadi saudara akan terlihat kuat kalau ibadah ini tiba-tiba mati AC-nya nggak ngarep gitu ya. Terus udah gitu mic mati dan sebagainya. Tapi saya tetap semangat nyanyi gitu ya. Jadi nggak pakai alat-alat musik yang pakai listrik segala macam. Tapi kita tetap semangat nyanyi. Contoh lain lagi. Misalnya kita merasa keluarga kita baik-baik aja, Kristen yang baik, strong gitu ya. Karena kita sukses. Secara finansial ada, pekerjaan ada, naik jabatan, punya semua fasilitas yang kita punya, karir, itu kebanggaan lahiriah. Tapi punyakah kita kebanggaan spiritual? Sekalipun gak ada pekerjaan, sakit penyakit muncul, keluarga tetap bisa saling mendukung, mendoakan, menerima, mensyukuri, memaknai. Sehingga ada kekuatan dari dalam yang terbaca keluar oleh setiap orang yang ada di dalamnya. Jadi orang kuat karena spiritnya sehat dan cerdas spiritual. Di pertanyaannya bagaimana comeback strong? Pertama, saudara, kita perlu menyadari kita ini strong karena hal-hal apa? Dan kita perlu menyadari kalau strong kita ini bukan karena hal lahiriah. Bukan karena bait Allah megah, bukan karena kita punya investasi, bukan yang banyak, bukan karena prestasi kita bagus, piala banyak, naik terus harganya kalau kita punya investasi. Jadi menyadari kita strong ini bukan karena hal lahiriah loh. Yang kedua, menyadari kita being strong, kita menjadi kuat karena kita mengutamakan hal-hal yang spiritual. Inside out. Cerdas dan sehat spiritual. Sehingga apapun dan siapapun yang menyerang kita, kita kuat. Karena di dalam ini kuat. Nah pertanyaannya gimana kuat atau sehat secara spiritual? Rebecca Nye, seorang pendidik Kristen mengatakan bahwa spiritualitas adalah cara-cara Tuhan ada bersama kita dan cara-cara kita bersama Tuhan. Jadi kalau ada Tuhan di dalam kita, kita tahu ini Tuhan nih, ini Tuhan. Pasti kita kuat dan dikuatkan. Cara Tuhan bicara pada kita beragam saudara. Yang penting kita tahu Tuhan bicara apa pada kita dan kita pegang perkataan Tuhan itu. Pagi ini saya bersyukur karena anak saya walaupun spiritualitasnya berbeda, dia beribadah di gereja dengan denominasi lain, tapi dia bisa bilang, "Mami, firman Tuhan hari ini tuh benar-benar menguatkan saya diingatkan untuk kalau jatuh bangun lagi." Dan saya tuh gak gagal loh, saya hanya belajar terus untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Saudara, saya tunggu-tunggu dia ngomong kayak gini 20 tahun saudara. Karena biasanya kan, bisa, kamu pasti kuat, Tuhan akan tolong kamu, mami doakan, papi doakan. Tapi kalau sampai dia bisa bilang, "Mami, firman Tuhan hari ini bilang, saya tuh kuat karena Tuhan. Kalau saya jatuh saya bangun lagi. Dan saya jatuh kemarin tapi sekarang saya bangun lagi." Wow. Yesus mengatakan manusia hidup bukan hanya dari roti, bukan dari nasi, bukan dari uang. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu sumber kekuatan kita yang gak pernah habis. Jadi spirit mencerdaskan atau menyehatkan spiritualitas kita dari dalam saudara. Yang paling utama adalah bagaimana kita memahami Tuhan maunya apa. Sehingga tujuan hidup kita itu sesuai atau berubah sesuai dengan yang Tuhan mau. Bukan yang kita mau. Jadi kalau spiritualitas kita menjadi hal yang utama dalam hidup, maka tujuan kita berubah, kacamata kita berubah. Kacamata kita memandang hidup, karir, kesehatan itu berubah. Kenapa? Karena akan terjadi pergeseran saudara. Yang utama bukan ambisi pribadi. Tapi Tuhan mau apa untuk hidup, karir dan gereja saya. Yang utama bukan
persoalan atau kerumitan, kapan selesainya nih persoalan, gak selesai-selesai ya yang menekan kita. Tapi apa tujuan Tuhan memungkinkan kerumitan ini terjadi? Yang utama bukan saya maunya apa sehingga doanya Tuhan saya mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Tapi Tuhan maunya apa buat saya? Yang utama bukan saya berprestasi, dapat naik jabatan, naik gaji. Tapi untuk apa kalau saya berprestasi buat pekerjaan Tuhan? Untuk apa kalau saya naik gaji buat karya buat Tuhan dan kesaksian hidup saya? Buat apa kalau saya punya talenta bukan hanya untuk cari uang, mendapatkan uang untuk hidup saya, tapi buat apa talenta-talenta yang Tuhan beri? Jadi saudara, tema kita bukan hanya comeback stronger, tetapi getting stronger. Kalau comeback stronger dulu pernah kuat, jatuh, bangun lagi, capek. Tapi karena apa? Karena definisi strongnya berbeda nih. Tapi kalau getting stronger dulu kuat sedikit. Sekarang dapat tantangan lebih kuat. Kayak orang nge-gym saudara, hari ini lari 2 kilo. Lalu bulan depan 3 kilo. Bulan depan lagi bisa ikut yang 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan bisa ikut 10 kilo. Nah, itu getting stronger. Atau hari ini angkat barbel 1 kilo, 3-4 bulan lagi bisa 5 kilo. Getting stronger. Jadi definisi strong dan alasan kita strong itu penting. Kalau dulu saya strong kalau saya berdandan keluar rumah. Kalau saya punya investasi dan di ATM saya tuh banyak uang. Tapi enggak, saya sekarang getting strong karena saya tahu walaupun gak ada uang Tuhan pimpin. Walaupun agak lemah badan sakit-sakit punggung tapi Tuhan kuatkan. Nah gimana cara ikut pimpinan Tuhan seperti ini saudara? Hal yang utama perlu kita lakukan adalah latihannya. Ubah doa kita dari permintaan jadi pertanyaan. Kayak anak-anak kan suka bilangnya, Mam aku mau ini, gak boleh. Mam aku mau melakukan itu, gak boleh gitu ya. Tapi kita tanya sekarang, Tuhan saya mau ini, kalau boleh kenapa, kalau gak boleh bagaimana? Jadi jawaban doa saudara bukan hanya 3, ya tidak tunggu. Kalau tunggu kan berarti kita mau tahu ya atau tidak. Tapi kalau buat saya jawaban doa tuh ada 4. Ya tidak tunggu atau ubah doa kita. Jangan salah doa kita. Perlu dengan pertanyaan. Nah kalau kita bertanya dalam berdoa maka jawabannya ribuan. Kita tunggu pelan-pelan saudara. Tuhan maunya apa nih? Apa yang Tuhan mau lakukan dengan talenta dan kecantikan, kepandaian, materi, uang dan keluarga yang Tuhan beri buat saya. Tuhan saya berduka nih. Tapi Tuhan mau apa dalam duka saya ini? Gimana saya jadi berkat dalam keadaan saya berduka? Saudara seorang ibu berduka ngomong sama saya gitu, Ri, saya nih berduka suami saya meninggal 12 tahun Ri. Oh ya tante, kok bisa tiba-tiba berubah tante dalam 12 tahun? Dia bilang iya. Dulu saya tanya terus sama Tuhan 12 tahun, kenapa Tuhan ambil suami saya? Tapi setelah 12 tahun saya capek. Terus saya ganti doa saya. Saya tanya Tuhan, kalau saya sendiri nih, saya suruh apa sama Tuhan dalam keadaan saya sendirian? Sejak itu dia kembali melayani Tuhan, getting strong. Jadi oke, comeback stronger, tapi dia getting strong karena definisinya doanya berbeda. Saat kita menemukan jawaban Tuhan saudara, kita akan kuat pegang jawaban Tuhan itu sampai akhir. Para murid khawatir selama fokus mereka hanya mengandalkan hal-hal yang lahiriah. Tapi waktu Tuhan ubah perspektif mereka dengan kacamata Tuhan, bahkan mereka bisa kuat ikut Tuhan sampai akhir, sampai jadi martir Allah. Jadi keep stronger, kita perlu olahraga iman namanya saudara. Selalu sadar bahwa olahraga kan latihan ya saudara, latihan kadang jatuh, kadang capek. Oke, ini gak boleh latihan berpikir hal-hal lahiriah. Switch, berpikirlah sehat spiritual. Jadi berlatih terus setiap hari dengan adanya serangan, tekanan, persoalan yang kita hadapi. Dan yang ketiga, bukan hanya sadar bahwa
Kita nggak boleh bergantung pada hal-hal lahiriah, tapi menyadari bahwa kita kuat karena hal-hal spiritual. Dan yang ketiga, getting strong itu siap selalu olahraga iman untuk menyaksikan Tuhan dalam kelemahan kita. Gak ada orang strong itu kalau gak ada orang yang bisa stronger ya saudara, lebih kuat lagi kalau dia gak mengalami lemah berkali-kali. Jatuh berkali-kali baru dia getting strong. Kalau kita fokus pada persoalan kita saudara, kita tambah lemah, lelah. Katanya tubuh ini ada komandannya. Begitu mulut dan pikiran kita bilang kita sakit, maka seluruhnya ikut sakit. Tapi begitu kita bilang, saya bisa lebih kuat ini dengan persoalan ini. Saya bisa menyaksikan Tuhan yang baik melalui persoalan ini. Maka kita menjadi lebih kuat. Maka Tuhan bagus sekali saudara menjawab di ayat 13 pada para murid. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Jadi saudara, kalau kita mau spiritualitas kita sehat, hidup dipimpin Tuhan, dengan percaya janji Tuhan, perkataan Tuhan, apapun yang kita alami pakai kacamata iman, kita bisa menyaksikan, bersaksi tentang kemenangan demi kemenangan iman yang menjadi kekuatan kita dan menjadi berkat buat orang lain. Jadi prinsipnya saudara, saat kita lemah itu kesempatan, opportunity untuk kita alami menang atau kuat dalam iman. Helen Keller, seorang yang buta dan tuli sejak usia 19 bulan. 19 bulan saudara. Jadi sebelumnya dia tidak buta dan tuli, tapi karena penyakit meningitis dia jadi buta dan tuli. Dia jadi lemah dan tidak terkendali. Tapi dia getting strong. Waktu Tuhan hadirkan seorang pengasuh namanya Anne Sullivan. Sampai dia bisa akhirnya tumbuh menjadi seorang anak yang tahu ngomong pakai bahasa isyarat tangan, saudara, diajarin sama si Anne ini. Dan akhirnya dia menjadi seorang advokat untuk hak-hak penyandang disabilitas. Gimana bisa menjadi lebih kuat dan menang di dalam iman? Yaitu olahraga iman. Sejak anak-anak, kanak-kanak gitu ya, kita tahu mereka perlu menang kecil-kecil dalam latihan iman. Misalnya kita bukan hanya suruh mereka sekolah minggu, tapi sekolah minggu terpaksa atau latihan menemukan pesan Tuhan di sekolah minggu sekalipun mereka gak suka sama kelasnya. Jadi pertanyaan saya ke anak saya sejak dia sekolah minggu, Tuhan pesan apa ke kamu? Apa cerita Alkitabnya? Daripada mikir dia suka atau gak suka sekolah minggu. Atau saat kita baca Alkitab karena kewajiban. Latihan imannya adalah temukan pesan Tuhan di dalamnya. Atau saat kita bantu orang, adalah kasihanlah, kasih dia minta-minta terus. Bukan. Tapi bagaimana kita mengalami compassion, belas kasihan Tuhan yang ada di dalam hati kita dan kita tunjukkan dalam pelayanan serta kebaikan kita. Jadi ada sebuah latihan yang kita lakukan terus-menerus menjadi sehat dan cerdas secara spiritual. Posting di sosmed tadinya untuk banggakan diri, tapi yuk kita latih diri, olahraga iman. Dengan apa? Sosmed itu adalah cara kita bersaksi tentang kekuatan dan kasih Tuhan. Dengan berbagai cara, gak usah sebut-sebut nama Tuhan saudara, tapi kita bisa menyaksikan kekuatan dari Tuhan. Yusuf mengalami hal-hal yang tidak pasti, serangan-serangan, kesulitan waktu dijual ke Mesir. Tapi dia kayaknya berlatih terus tuh saudara. Dan akhirnya dia bisa bersaksi di klimaksnya, dia mengatakan di depan kakak-kakaknya, manusia bisa merancang yang jahat, tapi Tuhan ubah jadi yang baik. Abraham bisa mengalami tekanan yang berat ketika harus mempersembahkan anaknya. Bayangin nunggu puluhan tahun, anaknya sekarang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi karena latihan iman yang sudah dilakukannya, dia bisa mengatakan pada anaknya, nanti Tuhan yang sediakan. God is our provider. Atau dalam bacaan kita Maleakhi,
Nabi yang terakhir di perjanjian lama ini juga mengalami tekanan, saudara. Dia hidup di dalam kondisi spiritualitas umat Israel yang sangat buruk. Setelah kembali dalam pembuangan, imam-imam gak tulus melayani. Umat Tuhan gak taat pada hukum. Tapi dia latihan imannya membuat dia tetap bisa kabarkan nubuat dari Tuhan. Gak takut mati dia. Gak takut diserang oleh orang Israel dan para imam lainnya. Tidak heran pemazmur di dalam Mazmur 98 bersaksi ternyata ada kepastian loh. Yaitu buat orang beriman. Jadi kepastian itu tidak pakai definisi dunia, pakai hal-hal lahiriah. Tapi kepastian di dalam Tuhan adalah Tuhan pasti berkarya untuk keselamatan kita. Untuk kehidupan kita tetap menjadi saksi Tuhan di tengah situasi yang buruk ini. Bicara tentang comeback stronger atau getting strong. Minggu lalu saya dikasih sebuah buku, saudara. Dari seorang ibu yang ternyata itu adalah buku kesaksian keluarganya dengan judul Tuhan Tidak Tuli, katanya. Jadi alkisah sebuah keluarga yang anak laki satu-satunya lahir sebagai anak ketiga. Lagi lucu-lucunya saudara, terus dia bilang kok ada kejanggalan nih anak ya. Kenapa ya? Dipanggil gak nyaut. Ternyata ada orang bilang pasang alarm di pinggir dia tidur. Nanti kita tahu dia gimana fungsi pendengarannya. Dan benar ketika pasang alarm anak ini gak bangun saudara. Nah jadi wah anak saya ini gak bisa dengar. Singkat cerita Yahya adalah seorang anak bungsu, lelaki satu-satunya dalam keluarga yang tuli saudara. Tentu saja keluarga mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan, jatuh bangun, apalagi Yahya pernah mengalami kesedihan yang sangat karena ditertawakan di sekolahnya dan sebagainya. Tapi saudara, mereka terus berlatih, melewati berbagai persoalan hidup dan tetap mencerdaskan dan memelihara kesehatan spiritualnya, hidup dipimpin Tuhan, pegang janji Tuhan, dengar suara Tuhan. Sampai akhirnya Yahya hari ini sudah melayani Tuhan bersama dengan istri dan seorang anaknya di Sydney. Satu kali dia ditanya, Yahya kalau misalnya bisa nih telingamu mendengar, apakah kamu mau menjadi sembuh atau bisa mendengar? Dia diam saudara. Lalu orang tanya lagi, kenapa kamu diam? Apa jawabanmu? Dia bilang begini. Dalam tulisannya saudara kurang lebih dia bilang begini. Saya takut kalau saya bisa mendengar, saya tidak bisa lagi mendengarkan suara Tuhan. Kunci dari orang yang comeback stronger atau getting strong adalah dia bisa mendengarkan suara Tuhan saja. Sehingga apapun yang dia alami, dia gak takut. Dia kuat. Dia merasa tetap berharga. Dia tidak melihat persoalan hidup sebagai fokus. Tapi kesaksian hidup sebagai fokusnya. Karena menyaksikan kebaikan Tuhan dalam suka dan duka. Sampai kata Paulus dalam bacaan kita, Tesalonika, kita bertemu muka dengan Tuhan. Pertanyaannya, maukah kita menjadikan Tuhan sebagai pimpinan pikiran dan perasaan kita, rencana kita, dan terus latihan spiritualitas. Supaya dalam suka dan duka kita tetap getting strong. Amin.